Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, wabil khusus CEO PT Tubagus Jaya Mandiri Al-Mukarram Bapak Haji Fuadi yang dapat kabar OTW ya. Apa itu OTW? Oh, on the way ya, on the way. Ya, mudah-mudahan nanti beliau sampai tujuan dengan lancar dan sehat. Dan juga yang saya hormati Direktur Utama yang tadi ikut sholat, alhamdulillah beliau lagi nunggu Pak CEO ya, dan juga para direksi, para manajer, ada manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasi apa? Dan juga seluruh mekanik dan juga karyawan, para senior karyawannya ada yang 25 tahun ya, ada yang 30 tahun. Yang insya Allah kita doakan PT Tubagus Jaya Mandiri ini ya, Ratu Prima Raya, Allah berikan kelancaran di dalam usahanya, dilimpahkan rizkinya, dan mudah-mudahan seluruh karyawannya disejahterakan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah. Pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita dari kantor menuju ke majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan syariat-syariatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibunya nanti datang ya? Ya, bapak-bapak dan calon ibu yang mau datang insyaallah, yang insyaallah dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita awali kajian fikih kita awali dengan doa. Kalau tadi kita awali dengan suratul Fatihah, kita mulai kirimkan suratul Fatihah ini kepada kedua orang tua kita, karena orang yang paling keramat itu adalah orang tua kita. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa kali, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Kita jangan lupa jasa orang tua kita. Jika orang tua kita masih sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan keimanan yang istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Namun jika orang tua kita telah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya, Allah maafkan segala kesalahan kekhilafan, ya Allah terima amal ibadahnya. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Yang kedua, kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau berikan menjadi amal soleh di beliau di yaumil hisab nanti. Wabil khusus hadal muallif kitab Kifayatul Akhir fi halli ghayatul ikhtisar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau torehkan dalam kitab ini dan kita pelajari bermanfaat bagi kita. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Udah hampir 1 tahun ya kita nggak ketemu ya. Sekarang bulan April. Januari masih ketemu ya? Ada. Oh 1 bulan ya. Alhamdulillah. Oh bulan Ramadan ya. Kajian kita sebetulnya masih toharoh, masuk kepada babus sholat. Tapi karena ini mendekati penyembelihan hewan kurban, kemudian saya tawarkan tuh tadi kita ngopi dulu bentar tadi. Tanya sama CEO yang menyamar, kira-kira enaknya apa? Maka enaknya kita mengkaji tentang babul udhiyah, bab tentang penyembelihan hewan kurban. Maka di sini di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar ada istilah di dalam penyembelihan hewan kurban, faslun fil udhiyati. Adapun fasal itu menerangkan di dalam bab udhiyah. Apa itu udhiyah? Al-udhiyatu bi tasydidil ya. Udhiyah dengan lafadznya ditasydidkan ya-nya. Udhiyatu huwa ma yadbahu minan ni'ami taqarruban ila Allah azza wa jalla yaumal 'idi wa ayyamat tasyrik. Jadi yang dimaksud udhiyah itu sesuatu yang disembelih. Apa yang disembelih? Maknya ini bahimatul an'am, hewan ternak yang disyariatkan di dalam ibadah kurban. Berarti kalau hewan ternak itu yang boleh apa saja? Yang pertama syatun. Syat itu artinya kambing, gibas. Gibas kalau istilah kitanya kambing ya. Embe, domba. Kalau Jawanya wedus. Kalau Betawinya apa ya Betawinya? Bandot. Oh ada bandot ya. Iya ya bandot. Bandot, wedus, kambing, embe, gibas. Nah, itu yang pertama syat. Yang kedua bakar. Al-Baqarah itu maknanya sapi. Makanya ada surah khusus Al-Baqarah. Itu bukan sembarang surat, karena di dalam surah Al-Baqarah mengkisahkan berkaitan dengan kisah seekor sapi yang banyak ditanya oleh Bani Israel tentang masalah waktu dulu pada masa Nabiullah Musa alaihissalam. Ini mereka Bani Israel bertanya tentang sapi apa yang mau disembelih, supaya apa? Supaya orang yang saat itu meninggal dunia bisa dihidupkan dan siapa pembunuhnya. Maka dikisahkan launuha tasurun nadhirin, warnanya terlihat sangat menarik. Kemudian ditanya lagi oleh Bani Israel. Makanya Bani Israel itu dalam kisah surah Al-Baqarah ini orang yang banyak nanya. Itu Bani Israel. Siapa Bani Israel? Keturunan dari siapa? Nabiullah Yakub. Nah makanya Nabi Yakub itu disebut Israel.
Lakob Nabi Yakub disebut Israel, keturunannya Bani, makanya disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel ini itu terkenal cerdas, tapi dari kecerdasannya itu menghasilkan kesulitan bagi diri mereka masing-masing. Makanya dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'a su'alakum tasukkum. Jangan sekali-kali engkau bertanya sesuatu yang menyebabkan engkau menjadi susah. Nah, Bani Israel ini nanya, akhirnya sulit dia untuk mendapatkan seekor sapi. Nah, ini kisahnya surah Al-Baqarah. Banyaklah beberapa kisah. Kita kembali lagi. Yang kedua, binatang bakor. Itu sapi. Yang ketiga yang Allah sebutkan itu al-ibil. Ibil itu adalah onta. Maka sinonim atau persamaan kalimat ibil itu dalam Al-Quran al-budna, yaitu onta juga maknanya. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan adapun onta, ja'alna lakum, kami jadikan bagi kalian itu bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sya'airillah, bagian dari syiar agama Allah. Maka kalau ditanya nih ayat Al-Qur'an yang jelas-jelas ya, kemudian memprioritaskan untuk penyembelihan hewan kurban itu yang paling utama apa? Saya jawab onta. Kenapa? Karena onta pertama mahal harganya. Tahu Bapak, onta itu sekarang kalau di searching harga onta kalau kita mau mesen itu yang paling bagus 80 juta per ekor. Ada yang minat gak untuk korban onta di sini? Ada. CEO yang menyamar biasanya nih. Nah, onta. Jadi onta itu termasuk binatang spesial, istimewa. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kemudian kalimat huwa ma yadhbahu minan ni'ami, secara terminologi atau secara syariat, sesuatu atau hewan yadhbahu yang disembelih, maka kalimatnya yadhbahu yang disembelih. Minan ni'ami, bagian dari nikmat yang Allah berikan. Jadi apa yang dimaksud? Amanah yang Allah berikan itu berupa finansial yang kita nanti untuk bisa membeli hewan kurban. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada kalimat di dalam istilah kurban itu ada 4. Kalau pertama, kalimat kurban itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 27 tentang kisahnya Nabiullah Adam dengan 2 putranya, Habil dan Qabil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Watlu 'alaihim, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka. Mereka itu kepada siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Naba abnai Adam bil haqq, tentang kisah. Nah, ini kisah nih. Kalau kisah itu fakta ya, peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, benar-benar terjadi, itu kisah. Makanya dalam Al-Quran ada namanya ilmu qasasul Quran, ilmu tentang kisah-kisah Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang terjadi di masa yang lalu. Kita kira-kira meyakini kebenaran enggak? Wajib. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengkisahkan. Beda dengan dongeng. Hikayat. Kalau hikayat, hikayah itu istilah Indonesianya dari kisah. Maka
ketika berbicara dongeng atau hikayat lah katakanlah, yang terjadi di Indonesia, contoh nih, maling kutang, maling kundang, maling kundang, kisah dari Sumatera, apa yang dikisahkan di situ atau yang diceritakan di situ? Dongeng maling kundang. Seorang anak yang durhaka sama ibunya dikutuk jadi batu. Mana ada orang Sumatera gak di sini? Bapak ya Sumatera? Sumatera. Oke, orang Sumatera. Medan orang Medan. Oh Medan, ya. Dongeng itu nyata atau hoax? Coba saya tanya, ya. Nggak bisa dibuktikan. Iya. Berarti ketika berbicara dongeng, kebenarannya bisa benar, bisa bohong. Itu dongeng. Dongeng tentang Sang Kuryang. Orang Jawa Barat mana orang Jawa Barat? Tangkuban Perahu. Oke, Jawa Barat. Sang Kuryang tentang dongeng apa tuh? Tangkuban Perahu. Sang Kuryang, anak yang mencintai ibu kandungnya, sehingga ada syarat dari ibu kandungnya membuat perahu. Apa yang terjadi? Akhirnya sampai terbit fajar sudah berkokok ayam dan perahu itu belum jadi. Sebetulnya itu udah jadi karena dibantu jin saat itu Sang Kuryang. Ibunya tahu kalau ini berhasil maka dia akan menikahi anak kandungnya sendiri. Akhirnya dia buat tuh jerami, dilemparkan seakan-akan sudah terbitnya fajar waktu subuh. Marah tuh Sang Kuryang, marah, ditendang perahu itu, kemudian jadi Tangkuban Perahu. Pertanyaannya, bener apa bohong? Nyata apa hoax? Hoax. Hoax. Ada orang Jawa Barat. Tapi Bapak udah pernah ke Tangkuban Perahu belum? Pernah. Apa yang dirasakan di situ? Dingin. Mistis juga enggak? Mistis juga enggak. Enggak ada. Berarti dongeng itu bisa jadi hoax. Bisa jadi hoax. Oke. Benar. Berarti kalau dongeng yang diceritakan oleh manusia tidak menutup kemungkinan itu hoax. Tapi ketika berbicara kisah dalam Al-Quran, ketika Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad, watlu alaihim naba abnai adam bil haq, kira-kira ini benar gak? Kalau hak ya benar. Kalaupun tidak ada bil haq di situ, contoh Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi, benar apa enggak? Benar. Semua kisah dalam Al-Quran kita wajib meyakini dan mengimani kebenarannya. Kalau kita kemudian menolak, nggak mungkin terjadi Ashabul Kahfi, 7 pemuda tanpa 1 ekor anjing, kemudian Allah tidurkan sampai salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a sampai 309 tahun, nggak mungkin. Berarti kita ingkar kepada Al-Quran. Syahadat lagi. Kenapa? Karena kisah yang Allah beritahukan kepada manusia dalam Al-Quran itu sebuah fakta. Nah, ini kisah tentang Nabi Adam. Kita nggak tahu Nabi Adam bentuknya kayak apa. Kita nggak pernah hidup di zaman Nabi Adam. Tapi Allah kisahkan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adam bil haq. Ceritakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah 2 putra Adam. Nah, para ulama tafsir mencari siapa nama putra Nabi Adam. Disebutkan dalam riwayat hadis ismuhuma Habil wa Qabil. Kedua nama putranya itu Habil dan Qabil. Idz qarraba qurbanan. Nah, ada kalimat idz qarraba qurbanan. Maka kalimat kurban itu asal katanya qarraba yuqarribu qurbanan. Usaha mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat 2 putra Adam diuji oleh Allah untuk berkorban, artinya untuk mempersembahkan apa yang mereka miliki. Ini ada 2 karakter ternyata. Nih kita
secara terminologi dulu supaya nanti tersistematis berkaitan dengan masalah penyembelihan ini. Habil memiliki usaha atau profesi sebagai peternak. Maka seluruh hewan ternak yang dia miliki dia persembahkan. Dibawa ke suatu bukit dipersembahkan kepada Allah. Tanpa pikir panjang, saya dapat apa? Untung saya apa? Bagaimana nanti saya ke depannya? Nggak ada pikiran seperti itu. Habil karena taat dan loyal serta sami'na wa ta'na kepada Allah, kami mendengar dan kami taat. Ini karakter yang pertama nih, manusia, Habil. Kemudian karakter yang kedua, Qabil. Qabil ini memiliki karakter dan profesi hitung-hitungan dengan Allah. Kalau saya hasil pertanian, karena profesinya pertanian, maka seluruh hasil pertanian saya diserahkan ke Allah, saya ke depan mau makan apa. Akhirnya dia pilih-pilih yang tidak baik, kemudian dia serahkan kepada Allah. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 27, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ini informasi penting nih, benang merahnya di situ. Fatukubbila min ahadihima, maka salah satu dari keduanya Allah terima, dan salah satunya lagi Allah tidak terima alias ditolak. Tuh, jadi ada korban yang diterima, ada yang ditolak. Luar biasa ini. Kemudian qala, berkata Qabil, mulai muncul sifat hasad, iri kepada saudaranya. Qala la aqtulannak, maka dari kalimat Al-Quran lamnya itu litakkid. La aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Jadi karena Qabil ditolak oleh Allah persembahannya, maka Qabil berkata kepada Habil, kalau gitu aku akan bunuhmu. Qala, maka Habil berkata kepada Qabil, apa nasihat Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu adalah mereka bagian dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kurban itu sebetulnya, pesan dalam surah Al-Maidah ayat 27 adalah proses ketaatan hamba kepada Khaliknya, bukan kesempurnaan. Jadi kalau kita berbicara, ada orang mengatakan begini, Ustaz, saya kan sekarang lagi susah nih, gak bisa korban. Pertanyaannya kemudian, kalau beli paket data setiap bulan bisa nggak? Bisa. Beli token listrik? Bisa. Beli bensin untuk motor? Bisa. Kemudian apa lagi? Beli rokok? Beli rokok. Bisa. Nah pertanyaannya, kenapa pada saat Allah perintahkan untuk kurban setahun sekali, kemudian dia berpikir ulang, jangan-jangan kita masih keturunan Qabil, banyak mikirnya kan gitu. Maka proses yang Allah nilai ini adalah minal muttaqin. Ini yang pertama, kalimat kurban. Kalimat yang kedua, yaitu kalimat yang Allah beritahukan, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Ini pada surah Al-Kautsar ayat 2. Ada perintah, dua kali perintah. Pertama perintah vertikal, hubungan makhluk kepada Khaliknya, fasholli li rabbika, maka sholatlah kepada Rabbmu. Para ulama tafsir menjelaskan ayat sholawatil khamsah, sholat 5 waktu. Ulama mufassir yang lain mengatakan sholatul Id, yaitu sholat Idul Adha. Maka kalimat kenapa sholatul Idul Adha? Karena wawunya wawul ataf, wanhar, dan anhar itu maknanya, kalau di dalam istilah Qamus Lisanul Arab itu yaitu penyembelihan bagian leher di atas dada. Jadi penyembelihan kalau istilahnya adalah unta, berarti
penusukan leher yang letaknya di atas dada. Makanya kalau onta itu kan begini doang Pak kalau nyembelinya. Bapak pernah ngeliat gak di YouTube? Jadi bukan beda dengan kambing dan sapi. Dia begini, sep. Nanti si lehernya itu gitu. Berdiri, ya berdiri. Jadi modelnya gini nih Pak. Dia gini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau meleset, Memang harus sudah terlatih. Kalau meleset gitu, jangan. Itu memang harus sudah terlatih. Nah, kenapa onta itu jarang menjadi hewan kurban di Indonesia? Karena profesionalitas penyembelih unta itu memang masih jarang. bukan karena orangnya pendek-pendek ya? Bukan orangnya pendek-pendek. Ada yang tinggi kan bisa gitu, tinggal gitu kan gitu. Kalau nggak pakai tangga juga bisa kan gitu. Nah, tapi beda dengan bakor. Kalau bakor, sapi itu atau syat, gibas itu disembelihnya dengan menggunakan cara pisau atau golok yang sangat tajam pas di lehernya. Maka kalimat nahar, wanhar dalam surah Al-Kautsar ayat 2 itu menunjukkan kepada perintah Allah untuk menyembelih juga. Menyembelih hewan kurban tergantung hewan yang akan disembelih, apakah kambing, sapi atau onta. Nah, ini kalimat wanhar. Kemudian dijelaskan juga sekarang hukum dari kurban itu. Wa ammal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Adapun hukum dari udhiyah, menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Sunnah itu apa? Ada dua nih kalimatnya, muakkadah. Yang dianjurkan, mendekati wajib. Mendekati wajib, oke. Ada yang lain? Separuh wajib lah. Separuh wajib. Ayo nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Saya kalau monoton aja kayak gini, ibu-ibu juga bingung gini aja ngeliatin aja. Bang Syam apa Bang Syam? Sunnah muakkadah itu kira-kira? Hampir sama gitu ya. Oke, kita pretelin ya sekarang ya. Pretelin aja Ustaz. Boleh tidak dikerjakan, oke. Sunnah itu ma'usnida ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fi'lin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi yang secara perbuatan. Muakkadah, asal katanya akkada yuakkidu muakkadatan, yang mengikat, menguatkan. Maka sunnah muakkadah jika disandingkan berarti perbuatan Rasul yang mengikat di dalam kehidupan Rasul dan tidak pernah ditinggalkan. Itu disebut sunnah muakkadah. Contoh sunnah muakkadah yang lain ya selain hewan kurban. Tahajud itu bagi Rasul itu sunnah muakkadah. Salatul jamaah, salat berjamaah bagi Rasul itu sebut sunnah muakkadah. Berjamaahnya. Kalau sholatnya fardhu ain, tapi jamaahnya adalah sunnah muakkadah. Nah itu, jadi sunnah muakkadah itu perbuatan Rasul yang mengikat dalam kehidupan Rasul dan tidak pernah ditinggalkan, kecuali udzur syar'i gitu ya. Artinya apa? Pernah Rasulullah sebelum wafatnya sakit, kemudian tidak memimpin sholat subuh, maka Rasulullah meminta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin. Itu pun Sayyidina Abu Bakar tidak berani. Kenapa? Karena masih ada di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kali loh. Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau memimpin sholat berjamaah. Selebihnya beliau yang memimpin selalu bersolat berjamaah. Nah itu jadi hukum sunnah muakkadah. Maka di dalam kitab Kifayatul Akhyar mazhab Syafi'i bahwasanya udhiyah itu sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirin. Syiar yang nyata dari agama Allah yang bagi liman qudira 'alaiha, yang seyogyanya bagi orang mampu 'alaiha terhadap ibadah kurban, ayyuhafadha 'alaiha, dan menjaga ibadah kurban itu sendiri. Jadi ada orang salah paham begini, Ustadz, tahun ini saya libur dulu ya kurban,
karena tahun kemarin saya udah kurban. Disangkanya yang namanya kurban itu cukup satu kali dalam seumur hidup, padahal tidak. Waktu kifayah. Padahal tidak. Kurban itu berlaku setiap tahun. Maka dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dikatakan, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi wala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan. Nah, kalimat sa'ah ini kemampuan kullasana. Itu maknanya setiap tahun. Kalau bapak-bapak punya kemampuan nih, kalau saya yakin nih karyawan PT Prima, satu Prima ini mampu semua nih kelihatannya. Amin ya. Amin. Nah, kalau dalam istilah Bang Syam itu CEO yang menyamar semua itu ya. Iya, padahal di rumahnya ketua yayasan kan gitu. Nah, ketika kita mampu, kata Rasulullah nih, man kana lahu sa'ah walam yudhi. Makanya kalimatnya yudhi. Yudhi itu dan dia tidak mau, lamnya tidak mau yudhi, menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali engkau dekati musola kami. Jadi marahnya Rasul kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan secara finansial, ini ada uang ceritanya nih 10 juta, patungan sapi berapa sekarang? 3.500.000 kan? Atau beli kambing katakanlah 4 juta, yang kambing yang gemuk ya, jangan yang kurus krempeng, jangan yang gemuk kan agak mahal tuh ya Pak ya. Kalau yang gemuk itu sekitar 4 juta. Terus kita berpikir, kalau saya ngeluarin 4 juta, saya gaji 10 juta, sisa 6 juta, nanti kebutuhan sehari-hari saya gimana ya? Nah, ini pasti ada di pikiran kita masing-masing, manusiawi. Tapi kalau kita berpikirnya itu terus, maka selamanya kita tidak bisa untuk berkurban. Kenapa? Karena kita pasti serba kekurangan. Saya kalau ini nggak akan bisa. Kobil ya, kobil. Jadi bisa jadi pada saat Allah kasih kemampuan padahal, tapi kita berpikir panjang. Maka kata Rasulullah kalau gitu adalah wala yaqrabanna musallana. Makanya menggunakan fa jawab syarat. Kalau dalam ilmu balaghah itu jawaban orang yang tidak mau kurban, maka kata Rasulullah laknya linahyi. Kalau begitu maka jangan sekali-kali dekati musola kami. Artinya jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad kalau engkau memiliki kemampuan sedangkan kau enggak mau menyembelih hewan kurban. Jadi berlakunya kapan? Kullasana. Nah, maka hukum dari kurban itu menurut mazhab Syafi'i sunnatun muakkadatun. Sedangkan wadhahaba Malik rahimallahu taala ila wujubiha. Nah, ini beda lagi nih. Sedangkan mazhab Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Beda dengan Malik bin Anas atau Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i yang nulis kitab Al-Muwatta, kumpulan ribuan hadis yang dihafal oleh Imam Syafi'i pada usia 9 tahun. Imam Syafi'i ini. Sedangkan kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Jadi beda ya. Kalau wadhahaba Malik berarti, dan menurut pendapat atau mazhab Imam Malik berarti siapa? Malik bin Anas, masa tabi'in gitu. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang wafatnya paling terakhir, Anas bin Malik. Nah, kalau ini Malik bin Anas. Apa kata mazhab Maliki rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, ila wujubiha. Hukum dari kurban itu menuju kepada wajib. Mayoritas mazhab Maliki ada di negara Maroko, Pak. Saya pernah, tahadus bin ni'mah bukan takabur, pernah singgah ke sana selama kurang lebih 10 hari. Di sana Maroko itu mayoritas mazhabnya Maliki. Saya tanya sama Syekh Jamatul Qurawiyin di sana, universitas paling tertua, berkaitan dengan syiar yang paling ramai antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Mereka menjawab, kalau di negara kami itu yang paling ramai Idul Adha. Kenapa? Karena setiap rumah itu mereka
menyediakan 1 ekor gibas setiap rumah. Dan mereka sembelih sendiri. Sedangkan ketika mereka mau sapi atau unta, mereka rame-rame tuh di masjid. Kenapa? Karena bagi mereka ila wujubiha. Ini kalau madzhab Maliki. Wa qala Abu Hanifah. Nah, sedangkan berkata Imam Abu Hanifah berarti madzhab Hanafi. Gurunya lagi di atasnya lagi Imam Malik. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Yajibu 'alal muqim bil baladil muwassiri. Hukum dari kurban itu yajibu 'alal muqim bil baladil muwassir. Diwajibkan bagi orang yang bertempat tinggal di negeri itu. Aslinya artinya apa? Pribumi. Mukim. Yang bermukim. Bermukim itu yang sudah tinggal di negeri itu. Nah, pertanyaannya, Bapak tinggal di Indonesia udah berapa tahun? Dari lahir ya? Nah, berarti Bapak wajib nggak kena? Wajib. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah wajib, Pak. Wajibu 'alal muqim bil baladil muwassir. Nah, saya juga tahadus bin nikmah, lebih lama lagi tinggal di negeri yang mazhabnya Hanafi, yaitu di Pakistan. Pakistan itu mayoritas mazhabnya Hanafi. Di mazhab Hanafi itu yang namanya kurban itu seperti hari raya, mengalahkan hari raya Id, Pak, Idul Fitri. Jadi kalau udah kurban nih, kita bisa 1 bulan penuh pesta daging. Jadi kami di waktu mahasiswa itu setiap hari undangan makan daging, apakah dari teman-teman yang ada di kampus maupun yang dari luar, selama 1 bulan. Karena apa? Mereka itu wajibnya bisa per orang atau bisa per keluarga. Maka kalau ada orang mengatakan negara yang mayoritas bermadhab Hanafi, mereka sudah tidak butuh namanya, mohon maaf, kan kalau di Saudi kan sering kasih daging yang sudah dikalengin kan, apa istilahnya itu, kornet ya, yang sudah dipak-pakin dikirim. Mereka udah nggak butuh. Orang mereka, masyarakatnya mewajibkan setiap keluarga untuk berkurban. Nah, itu yang dari Saudi yang dikirim itu kemana? Ke negeri Afrika kebanyakan. Kirim ke India. Ke India gitu. Pokoknya yang ini, yang negara-negara miskin, khusus Afrika ya, yang Mozambik, Zimbabwe kayak gitu, Sudan. Kenapa? Karena di dalam mazhab Hanafi, walaupun mereka susah, mereka patungan, Pak. Contoh nih gini, satu keluarga, karena saya 3 tahun kan di sana, satu keluarga misalnya saya orang tua, saya punya anak, punya mantu, punya cucu nih, mereka udah besar semua. Karena tradisi di sana itu satu rumah itu bisa 3 kepala rumah tangga. Jadi anak itu kalau udah menikah, kalau belum punya rumah ya tinggal di situ, seperti kita gitu. Tapi kalau kita kan ngontrak, kalau mereka nggak ada ngontrak lah. Mereka kalau nggak punya ya sudah tinggal di rumah. Makanya ada 4, jadi satu rumahnya rumah kotak lagi kan, kalau di Timur Tengah atau Asia Selatan itu kotak. Nah, tapi mereka ketika setiap Idul Adha mereka patungan. Saya sebagai seorang ayah nggak punya nih 4 juta misalnya, saya punya 1 juta. Saya tanya anak yang pertama, kamu punya berapa? Saya tanya mantu, saya tanya cucu, misalnya cucu udah kerja. Mereka patungan beli 1 ekor gibas. Itu hebatnya tuh. Bedakan dengan kita ya, kalau mazhab Syafi'i, mohon maaf, kita kalau hanya punya uang 1 juta kan kita bilang, belum nyampe nih beli 1 ekor kambing, udahlah nanti aja kan gitu. Kalau mereka enggak, mereka patungan. Terus ada pertanyaan, nanti pahalanya ke siapa? Makanya jawabannya dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berkurban, kan Rasulullah kan yudhhi syatun li wali ahli wa syatun li ummati. Jadi Rasulullah yudhhi syataini. Rasulullah itu menyembelih hewan kurban itu setiap tahunnya 2 ekor gibas. Syatun
li wali ahli. 1 ekor gibas disembelih atas namaku dan keluargaku. Wasyatun, dan 1 ekor gibas lagi li ummati, pahalanya untuk umatku. Cintanya Rasul kepada kita tuh Masya Allah. Jadi kita bagi yang belum pernah kurban, itu udah Allah kasih pahalanya ibadah kurban dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh, hebatnya Rasul. Jadi makanya hukum dari kurban itu menurut waqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal mukim bil baladil muwassir. Dia wajib bagi orang yang pribumi, yang sudah lama tinggal. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, ini udah jam 4:30 ini nggak terasa. Saya ingin tanya jawab dah, ya kan? Pesan dari CEO, kita banyak tanya dan jawab diskusi. Karena apa? Ini sebagai panduan kitab ini, tapi lebih banyak dalam dunia real, dunia realitas. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan, monggo. Ya, siapa dulu? Oh iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini umum yang terjadi, Ustaz. Ya. Terlepas itu sudah menjadi tradisi atau kebijakan dari masing-masing panitia kurban. Pekurban itu biasanya, contohlah gibas ya, atau Ya. kambing gitu, domba. Pada saat setelah disembelih, istilahnya kan diseset ya. Itu biasanya 1 bagian paha belakang itu biasanya bagiannya si Mudhahi. pekurban, ya. Ataupun sapi biasanya daging yang daging khas atau daging yang super itu biasanya antara 4 sampai 5 kilo. Ya. Nah, itu apakah ada hukumnya, ada aturan di hukum di kitab-kitab, atau memang kebijakan dari masing-masing panitia? Ya, bagus sekali. Langsung jawab apa ditampung dulu? Langsung jawab aja ya supaya nyambung ya. Jawabannya ada dalam surah Al-Hajj. Di kitab ini ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian hewan yang kau kurbankan. Wa at'imul ba'isal faqir, dan sebagian lagi engkau beri makan kepada para fakir. Nah, baru para ulama kemudian berijtihad. Sebagian itu berapa sih? Kan gitu. Nah, yang penting ada payung hukumnya dulu. Payung hukumnya secara am udah ada nih dalam Al-Quran pembagian ini. Tapi spesifikasinya berapa persennya baru para ulama berpendapat. Wali mudhahi, dan bagi orang yang berkurban, la aktsara min sulus, tidak lebih dari 1/3. Jadi artinya gini, contohnya kita kurban nih, istilah kurban itu, pengkurban itu mudhahi, orang yang menyembelih hewan kurban itu, pemilik hewannya itu mudhahi. Ketika mudhahi ini tidak bisa menyembelih sendiri, kan otomatis dia mengamanahkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Panitia lah di masjid itu artinya orang yang diberikan amanah. Kemudian si mudhahi ini menyerahkan nih. Ketika menyerahkan, mudhahi ini punya hak gak atas daging yang dia kurbankan? Ya, ada. Dalilnya apa? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Punya hak dia, tapi haknya dia tidak lebih dari 1/3. Artinya apa? Jangan sampai nanti mudhahi udah nyerahkan ke yang mau mengolah atau menyembelih serta mendistribusikan daging tersebut, dia minta Separuh. nanti saya tolong minta 2 paha dari kambing, kemudian minta 1 kepala, 2 sekalian sama kulit gitu, sama kakinya sekalian. Nah itu nggak boleh gitu, habis. Nanti panitianya bilang udahlah bapak kelola sendiri deh, potong sendiri gitu. Nah jangan. Jadi artinya dia punya hak memang, iya. Kalau dikasih 1 paha itu hal yang wajar karena itu masih
kurang dari sepertiga, misalnya 1 paha. Biasanya kan kalau kami 1 paha ya dikasih kan gitu. Sedangkan sapi biasanya 4 atau 5 kilo dari 7 orang. Dalilnya 7 orang itu ada di dalam hadis Rasulullah. Wa baqaratun an sab'atin, dan adapun 1 bakor an sab'atin terdiri dari 7 orang. Ini hadis yang diriwayatkan Ruya Jabir radhiyallahu anhu. Nah, ada ini hadisnya nih. Diriwayatkan oleh Imam Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasul pada tahun Hudaybiyah. Al budnata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. 1 ekor unta kami patungan 7 orang, an sab'atin 7 orang. Jadi dia mau beli nih 1 ekor unta. Makanya kalau di sini sih kalau bisa sekali-kali kurban unta ada gak? Bilang sama Pak Haji Fuadinya belum datang sih ya. Dia oh gitu Pak. Iya. Nanti tentang istimewa kebun binatang yang onta di sana dibeli lagi. Akan gitu. Tapi kalau mesen, sebetulnya saya bilang sama pengusaha, ada pengusaha peternakan, sebetulnya ada usaha yang menjanjikan. Kalau bapak-bapak punya modal 1 miliar aja, 1 miliar, itu coba ternak onta. Onta itu kalau sukses, setiap Idul Adha 1 tahun sekali, dia keuntungannya besar. Katakanlah harga onta rata-rata 80 juta, dia jual 70 juta, dia tetap dapat untung. Karena apa? Dia sudah punya istilahnya kembang biaknya di Indonesia. Jadi nggak usah ngambil lagi dari tanah Arab, datangkan onta ke sini, enggak. Tapi persoalannya kan habitat ya, atau cuaca mendukung nggak untuk perkembangbiakan onta. Tapi kalau itu sukses, pengusaha satu-satunya yang punya ternak onta, dia akan diuber seluruh Indonesia. Bayangkan tuh, onta itu mudah-mudah gampang. Buktinya apa? Kebun binatang kan bisa kan pelihara onta kan, kemudian taman safari bisa lah. Kenapa kemudian kita mau kembang biakan gak bisa? Ya tinggal kita ambil training ke Arab Saudi selama berapa bulan khusus pengelolaan kehidupan onta seperti apa. Jadi tahu tuh karakter ontanya ini kan gitu. Itu yang menjanjikan loh Pak. Saya sempat nawarin pengusaha-pengusaha ketika saya ngajar, Bapak berani gak perkembangbiakan onta? Mereka pada takut. Kenapa? Takut mati katanya. Saya bilang ya udah takut duluan, yang namanya usaha udah takut duluan mah nggak akan sukses. Itu kalau bisa Pak, dasar setiap tahun itu, setiap tahun pasti ada orang kan penasaran tuh. Di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah SAW itu selalu memberitahukan wal budna an sab'atin. Jadi 1 ekor unta itu patungan 7 orang. Kalau harga ontanya 70 juta, per orang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kalau sapi kan 3.500.000, kalau onta 10 juta. Wah keren Pak. Jadi sembelih apa? Di PT Prima Raya, Ratu Prima Raya sembelih onta, viral itu. Wah itu ya. Tapi emang persoalannya kita biasa atau tidaknya. Oke. Nah, kembali lagi, jadi berkaitan dengan pembagian itu sesuai dengan ijtihad ya, tidak lebih dari sulus, sepertiga. Oke. Kalau dalil amnya tadi udah ada, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ada dalilnya, mudhahi orang yang berkorban itu punya hak untuk menikmati daging yang dia korbankan. Jelas ya? Oke. Sama-sama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Satu terkait kalau kita bisa memilih nggak Pak Ustadz Ya. tempat yang misalnya memang kurang dari sisi
jumlah kurbannya gitu. Jadi kalau di lingkungan kita ini, kita tahu nih secara tahunan itu dapatnya misalnya lumayan lah, kalau dibagi-bagi itu gitu. Tapi ternyata ada tempat lain yang kurang dari sisi jumlah kurbannya, sehingga kita pengennya di sana aja walaupun kita tinggal di lingkungan sini misalnya. Oke. Gitu. Itu seperti apa dari sisi pandangan Pak Ustadz? Yang kedua terkait ini Pak Ustadz, lebih afdol mana, kan sebenarnya kalau budget kita tuh misalnya tadi tuh kalau ini sekitar 3-4 juta lah, entah itu yang patungan sapi untuk 7 orang atau beli kambing. Nah, lebih ini mana sih Pak Ustadz, kita beli kambing aja atau kita patungan sapi gitu? Oke. Kan kalau di lingkungan saya tuh memang biasanya di periode kayak sekarang nih udah mulai dari DKM ya, keliling untuk bertanya keluarga mana yang mau kurban gitu, kayak gitu Pak Ustadz. Jadi memang umumnya sih seringnya patungan sapi, cuman kayak kalau bawa kambing gitu atau ke daerah yang memang mungkin lingkungannya tadi agak kurang gitu, kadang-kadang penyebaran distribusi hasil kurban juga kadang-kadang kan memang belum bisa merata maksimal gitu Pak Ustadz, kayak gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bagus sekali pertanyaannya dari Direktur Keuangan ya. Nah, Direksi Keuangan nih, ngeri. CEO ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan afdol tempat di mana kita kurban. Lebih afdol ini zawil kurba, orang-orang yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita maksudnya apa? Bapak Ibu, Bapak Ibu ya. Tinggal lama, misalnya katakanlah di Cakung. Dapat rezekinya di Cakung, uang hajatnya di Cakung, punya tetangganya di Cakung. Kemudian bapak suka dukanya kalau ada sakit atau ada yang meninggal, yang membantu warga Cakung. Tiba-tiba bapak punya rezeki, bapak lempar tuh sebagian rezeki bapak untuk kurban ke daerah luar. Maka mana lebih afdol? Yang lebih afdol zawil kurba. Makanya dalam Al-Quran tuh kalimat infak ya atau sedekah itu diperuntukkan rata-rata zawil kurba, orang yang terdekat. Bisa terdekat secara makani, tempat, atau secara nasabi. Nasabi itu nasab, hubungan darah. Jangan sampai kita makan enak, mohon maaf, tetangga kita mencium aromanya rendang yang kita masak dari hewan kurban itu. Makanya sampai Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan dinukil juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa bunyi hadisnya? Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahid jiranaka. Apabila engkau memasak, nih ibu-ibu nih yang suka masak ya. Maroko itu adalah makanan yang berkuah, apa itu sop atau rendang, pokoknya ada kuah atau bumbunya lah. Gulai ya. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyak airnya. Maksudnya kuahnya atau bumbunya. Kenapa? Karena ada kepedulian sosial di situ. Wa ta'ahid jironaka. Fungsinya untuk engkau bagikan kepada tetangga-tetangga. Maka orang yang terdekat itu yang mencium aroma kita masak, jangan sampai dia hanya mencium saja, tapi kita berikan kepada tetangga kita sedikit rezeki yang kita miliki. Makanya sebutannya wa ta'ahid jironaka. Jironaka itu tidak harus jironakal muslim. Tuh, hebatnya sabda Rasulullah itu tidak identik. Jironakanya itu tetangga-tetanggamu bukan hanya muslim. Ketika kita lagi, mohon maaf, berkurban, semua muslim sudah kebagian, ada tetangga kita non muslim, kita lagi masak rendang, boleh nggak kita kasih? Boleh. Jangan sampai dia orang kafir, nggak usah kita kasih. Padahal dia menghirup. Nah, itulah makanya disebutnya kurban itu syiarun dhahirin, ibadah atau syiar yang nyata,
syiar agama Allah yang nyata nih, yaitu kurban. Makanya boleh dibagikan juga ke non muslim kalau kita punya tetangga kayak itu. Jadi tempatnya yang lebih utama, Bapak tinggal di mana, itulah Bapak berikan sebagian rizki kita untuk kurban dan bisa dibagikan ke orang-orang yang dekat tempat tinggal kita. Ustadz boleh nggak? Karena tempat tinggal saya udah kaya semua, CEO semua. CEO kan nggak butuh. Boleh nggak saya lempar? Maka masuk dalam kategori kaidah usul fiqh nanti. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Artinya apa? Kalau kampung kita di Jawa Timur belum pernah ngerasain kambing atau sapi, sedangkan tempat tinggal kita CEO semua, berarti mudaratnya kan lebih besar nih. Mereka kan kasihan. Boleh nggak? Boleh, dengan syarat tadi sekitar kita sudah layak, tidak membutuhkan lagi. Seperti Arab Saudi, kan Arab Saudi kalau nyembelih hewan kurban itu Pak, makanya sampai di kaleng-kalengin itu, karena mereka sudah belenak gitu, istilahnya udah apa ya, udah hal yang biasa gitu. Maka lempar ke Afrika. Karena apa? Lebih manfaat ketika mereka keluar melalui tadi syaratnya sudah sekitar itu udah terpenuhi. Oke. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kalau ada 4 juta, mana yang saya akan beli? Kambing atau sapi? Nilai kemanfaatannya yang Bapak ambil. Kalau Bapak, mohon maaf, misalnya Bapak nyembelih kambing, ternyata satu keluarga dan sekitar Bapak darah tinggi semua. Kira-kira manfaat gak daging yang ketika kita sembelih, kita bagikan, distribusikan ke mereka yang sedang darah tinggi semua? Manfaat gak? Akhirnya yang mereka rasakan, ya kambing saya kan lagi darah tinggi, apalagi tulang doang kan gitu. Akhirnya ya mohon maaf, yang dimaksud dengan penyembelihan hewan kurban itu nilai kemanfaatannya juga. Maka kalau Bapak ada 4 juta, mana yang diutamakan? Ya tinggal lihat masyarakatnya suka kambing atau suka sapi. Suka semua. Suka semua. Ya, kalau suka semua, yaitu kembali ke mudhahinya, orang yang berkurban. Kalau nyaman kambing, kambing. Kalau nyaman patungan sapi, sapi. Dua-duanya memiliki nilai kemanfaatan. Tapi lebih ini mungkin sapi Pak Ustadz ya lebih bisa diterima lebih umum gitu Ya, ya. karena sapi pun hadisnya ada gitu. Jadi ada orang yang mengatakan, mohon maaf, teman-teman mengatakan syat atau kambing itu kan lebih utama sesuai dengan hadis Rasulullah. Dia tidak belajar lagi hadis dari Jabir radhiyallahu an. Rasulullah pada saat di Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyati al-budanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Jadi pada saat tahun Hudaybiyah Rasulullah kemudian memerintahkan untuk 1 ekor unta disembelih patungan 7 orang dan 1 ekor sapi patungan 7 orang. Dalilnya ada jelas. Jadi kalau dibilang utama ya dua-duanya sih. Ya, jadi tidak ada istilahnya kambing lebih utama daripada sapi, salah. Tapi ada yang menarik pada masa Syekh Ja'far As-Shadiq. Nah ini menarik sekali ijtihadnya nih. Di mana itu tepatnya? Di Kudus. Makanya Syekh Ja'far As-Shadiq namanya Sunan Kudus. Syekh Ja'far As-Shadiq ini pada saat penyebaran agama Islam pada abad-abad ke berapa, ada yang tahu gak? 12 ya. Oke, pada abad 12 itu masyarakat mayoritas ajaran Hindu. Hindu itu simbol ketuhanan mereka adalah sapi.
simbol dewanya. Dewa. Ya, dewa apa? Dewa 19 apa dewa berapa kan gitu. Nah, simbol dewanya itu adalah sapi. Maka pada saat penyebaran Islam, ini hebatnya Syekh Ja'far As-Shadiq melihat Islam itu tidak mungkin diterima oleh masyarakat Hindu kalau Islam kemudian melakukan yang mereka benci. Setiap hari raya Idul Adha, kalau nyembelih sapi, mereka kan benci. Wah, dewa saya disembelih ini, kejam banget ini Islam. Nggak akan mungkin Islam tersebar. Akhirnya dia berinisiatif, setiap tahun hari raya Idul Adha, dia gantikan ke hewan yang satu spesies, namanya jamus. Jamus itu apa? Kebo. Makanya kalau bapak-bapak ke Jawa Tengah, Jepara, Kudus, dan seluruh pondok-pondok pesantren NU, ya termasuk saya itu kalau di Darul Rahman, kayak Syukurun Ma'mun, itu banyak berkurbannya pakai kebo. Maka itu hasil ijtihad, Pak. Jamusun itu dalam ayat Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, tapi ini ijtihad. Boleh nggak? Boleh, karena satu spesies. Yang nggak boleh itu kalau yang beda. Contohnya kuda, zebra, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia beda, gitu. Atau kijang, gitu. Banteng, nggak boleh juga, gitu. Jadi kalau kerbau boleh nggak? Boleh. Nah itulah ijtihadnya Syekh Ja'far As-Shadiq, sehingga apa? Penyebaran agama Islam meluas di tanah Jawa sampai Kudus, Jepara, seluruh Indonesia. Nah saya kira itu ya. Jadi tadi ya, lebih utama mana? Semuanya sama. Oke. Oh, ada lagi? Silakan Bang Syam. Masih belum datang. Kita jam 5 selesai ya. 10 menit lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kurban tadi yang Pak Haji Mursyid jabarkan, Ya. halo. Ada salah satu datang daerah saya, Ya. itu beliau kurban 1 ekor sapi yang besar, Ya. tapi dia minta 30 bungkus untuk dibagikan ke warga beliau. Itu bagaimana menurut pandangan Islam? Ya. Jadi gini, dia pernah kurbankan seekor sapi yang besar Ya. di dekat masjid saya lah. Ya. Dia sering, Ya. suatu saat dia minta 30 bungkus sampai 20 bungkus Ya. atau kilo katakanlah. Ya. Dia minta tapi untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar rumah, entah itu ART ataupun orang-orang yang kurang mampu. Ya. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Islam? Syariat ya. Nah, satu lagi itu terkait hewan kurban dari kepala, kaki, kulit. Tadi ini tadi Pak Pardai sebenarnya tadi pertanyaannya itu gimana? Apakah hak itu dibagi mustahik atau buat panitia itu gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaan Bang Syam ini. Yang pertama berkaitan dengan hakul mudhahi. Haknya orang yang berkurban. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Ada haknya orang yang berkurban sebagian. Maka dijelaskan tidak lebih dari 1/3. Pertanyaannya, 1 ekor sapi itu dia kurban sendiri. Oke. Dalam 1 ekor sapi itu kalau disembelih dan dicak-cak ya, dapat berapa bungkus? 100 ekor maksimal itu yang bagus itu sekitar 150 bungkus total per kilo. 100 bungkus ya, 100 bungkus. 100 bungkus? Enggak, dia minta 30 bungkus. Enggak, maksudnya dalam 1 ekor sapi dapatnya berapa? Kalau yang 300 kilo, itu bisa 300 100 bungkus. Kalau per kilo 1 kilo. 100 bungkus. Kalau per 1 kilo bisa 300 bungkus. Oke. Berarti kalau 1/3 itu berapa persen? 30. Oke. Kalau masih 30% masih boleh. Dia sih bukan buat dia, Ustaz. Bukan buat dia. Buat tetangganya, RT sama yang orang sekitarnya, daerahnya. Apalagi kalau untuk orang lain. Bukan buat dia, bukan. Ya. Buat orang lain. Apalagi untuk orang lain, boleh. Boleh. Enggak boleh begini. Dia patungan nih. 7 orang itu, dia salah satu dari ke-7 itu. Kemudian dia minta 30 bungkus. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh, itu 100. Karena bukan hak dia. 100 ya. Kalau tadi 1 ekor dia Sendiri. sendiri, kemudian dia punya hak tuh.
30%-nya dari daging yang 100 bungkus tadi, boleh. Apalagi dia dibagikan ke orang lain lagi, boleh. Nah, ya hak sendiri aja boleh, apalagi dia bagikan ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kepala, kulit, kaki. Sekarang pertanyaannya. Jawabannya ada dalam kitab Fathullah. Siapa yang datang? Oh, dikira CEO yang datang. Nah, bukan. Jadi yang dimaksud warok suhu, wajil duhu, kepala dan kulit itu haramun, haram hukumnya li ujrotin, sebagai upah. Jadi misalnya gini, saya penjagal nih. Kalau jagal itu kan udah diupah pakai duit kan? Ada kan, 1 ekor katakanlah 1 juta. Ya, silakan Pak, silakan. Nah, ketika dia udah diupah 1 juta katakanlah, atau 1.500.000, terus dia minta si jagal ini, saya pesen dong kaki dan kepala, saya ambil ya, jatah penjagal, istilahnya jatah. Maka hukumnya tidak boleh sebagai ujroh. Apalagi penjagalnya ketika dia sudah mendapatkan upah yang tadi 1 juta, 1.500.000, kemudian dia ambil dengan dalih hak penjagal kepala dan kulit, habis itu dia jual lagi, maka itu tidak boleh. Kecuali ada pengecualian. Mudhohi, orang yang berkurban itu kemudian menyerahkan kepada dia bukan sebagai hak ujroh, bukan sebagai hak upah, tapi memang mustahik gitu. Contoh misalnya gini, saya punya berkurban 1 ekor sapi, kemudian saya bilang saya akan berikan kulitnya untuk si fulan. Ternyata fulan ini penjagal gitu, tapi bukan sebagai upah. Ingat, bukan sebagai upah. Kalau sebagai upah nggak boleh. Jelas ya? Atau kata jagal, udahlah nggak usah bayar pakai duit, cukup kepala, kaki dan 1 paha sama kulit, nggak boleh juga. Jadi yang namanya seluruh tubuh, anggota tubuh ya, kalau binatang itu apa nama istilahnya, organ, seluruh anggota organ binatang itu yang diudhiyakan, yang disembelih atas nama hewan kurban, tidak boleh dijadikan ujroh. Makanya kenapa panitia seringkali minta untuk penyembelihan. Setiap kalau mudhohi itu kemudian memberikan amanah ke panitia 1 ekor kambing, penyembelihannya 150.000 misalnya. Itu gunanya untuk itu, ujrohnya si siapa menyembelih dan menguliti itu. Nah, sedangkan kalau ujrohnya sapi gimana? Gitu. Ujrohnya sapi, maka pada saat dia membeli sapi, bolehkah ada sebagian uang dari patungan 3.500.000, misalnya 100.000, atau kata 300.000 lah dikali 7, jadi berapa tuh? 2.100.000 ya? Atau 200.000 kali 7 berapa? 1.400.000. Maka 200.000 itu si panitia sisihkan untuk penyembelihan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau udah jadi bentuk sapi, dia udah beli sapi, kemudian panitia mengatakan ini nggak ada uang untuk pemotongan, udah upahnya kepala, kulit dan kaki, itu nggak boleh. Jelas ya? Kalau masih jadi duit kan itu patungan,
maka si panitia sisihkan tuh 200.000 misalnya untuk biaya pemotongan, penguliti, dan juga untuk katakanlah plastik, ya kan itu butuhkan. Jadi yang dipakai untuk menyembelih satu sapi berarti 3.300.000 kali 7, ya segitu, gitu. Itu yang boleh. Yang nggak boleh yang tadi kalau udah dalam bentuk 1 ekor sapi. Jelas ya? Oke. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu? Ibu-ibu mau kurban? Atau korban perasaan? Dari suaminya gitu ya. Baik, saya kira itu ya. Kalau tidak ada lagi, Al-Mukarram cukup? Ya, saya kira cukup. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya. Nyambung. Oh nyambung. Oh ada lagi nyambung satu lagi. Nyambung punya Pak Samsuri Ya. tadi. Secara syariah, ya artinya tadi kan satu organ semua ya, Ya. baik ini kan. Ya. Nah itu emang harusnya dibagikan dalam bentuk apapun, Ya. atau emang ada pengecualian tadi tuh yang kepala. Nah itu secara syariahnya harus diapakan kalau memang nggak dimanfaatkan untuk Pak dimakan, maksudnya gitu. Oke. Apa memang secara syariah harus disalurkan pada yang hak? Ya. Ya, Nah, jadi baik kepala, ini kulit itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi nanti kalau misalnya Ustadz, kalau harus dibagikan apakah dicincang tuh kulit, kemudian dikasih ke warga? Enggak juga. Yang dimaksud dibagikan itu, ini kan ada kulit nih, ada 3 ekor sapi, berarti ada 3 kulit. 3 kulit ini supaya manfaat, maka panitia atau mudhohi boleh memberikan ke orang lain. Dalam satu bundel kulit itu nggak dicacak juga, nggak diserahkan. Misalnya ini panitianya Pak Syam, itu diberikan kepada beliau, boleh nggak? Boleh. Nanti beliau mau jual ya terserah, karena beliau sudah mustahik. Yang nggak boleh, saya mudhohi, saya jual kulit sapi, padahal saya yang kurban, saya jual kulit sapi yang saya kurban, nggak boleh. Atau panitia yang diberikan amanah juga nggak boleh. Nah, yang boleh itu panitia, kemudian nih ngelihat nih ada temen, misalnya mau gak ente kulit, mau nih diserahkan. Nah, kemudian beliau setelah mendapatkan 3 kulit itu kan, ya beliau mau ngapain? Ya udah hak beliau gitu. Akhirnya beliau jual nih, uangnya Bukan panitianya dijual, tapi uangnya dimanfaatkan untuk itu, bukan bisa. nih nanti dulu. Akhirnya beliau kulitnya dijual nih, dapat duit kan? Duitnya itu beliau ngeliat nih, panitia kasihan banget untuk operasional kurang. Akhirnya beliau ngasih lagi nih ke Pak Syam, boleh nggak? Boleh, udah hak beliau soalnya. Jadi akadnya kalau mau terbebas dari langsung menjual kulit dan kepala, Bapak serahkan dulu kulit kepala itu ke mustahiknya aja dulu. Nanti setelah diserahkan udah hak mustahik itu, terserah mau dia jual kek, mau dia makan kek, atau mau diapain terserah, atau mau dikasih lagi terserah. Nah itu jangan. Ah, ya tahu lah. Jadi paham. Jadi nanti si orang yang diberikan itu dia melihat nih panitia lagi membutuhkan biaya. Hasil penjualannya diberikan lagi ke panitia, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan langsung panitia. Jadi panitia menyerahkan dulu ke mustahik untuk menghilangkan amanahnya itu. Jual panitia, uang yang buat panitia. Jangan. Saya mana saya berhenti. Saya di masjid itu disuruh 10 tahun saya nggak ikut. Karena amanah yang diberikan mudhoh itu kan masih amanah. Kalau mau panitia nyerahkan ke orang lain dulu. Nanti orang tersebut kemudian jual, dia udah paham nih. Orang ini paham, panitia pasti membutuhkan uang. Maka orang yang telah diamanahkan memberikan kepada mustahik, kemudian dia hubungin dia pengepul kulit, dia jual uangnya, saya mau sedekah lagi nih, itu yang benar, itu lebih aman daripada panitia langsung menjualnya. Sekalipun ada pendapat sebagian ulama ya yang memperbolehkan. Kenapa? Karena mudhohi kalau sudah menyerahkan ke pihak kedua itu sudah termasuk dia haknya, Panitia. gitu panitia.
Tapi itu debatable. Lebih baik kita ihtiyat, hati-hatian aja. Daripada nanti timbul fitnah. Panitia sudah bekerja semaksimal mungkin untuk membantu mudhahi orang yang berkurban itu supaya dapat distribusikan ke para mustahik. Panitia juga dituduh. Nah, itu yang berbahaya. Makanya untuk menghindari tadi, lebih baik serahkan dulu ke pihak yang lain. Nanti pihak itu yang menjualnya, dan pihak tersebut balikin lagi uangnya, boleh. Gimana kalau nggak dibalikin lagi? Gimana kalau nggak dibalikin lagi duitnya? Yang penting udah diserahkan. Kalau nggak dibalikin lagi ya udah, besok jangan dikasih lagi, nanti kasih ke orang lain aja kan, yang dermawan kan, nggak masalah sebetulnya. Tapi jangan pakai ancaman ya. Kasih tahu aja, ini panitia lagi membutuhkan biaya operasional. Kalau pakai ancaman, ya itu jangan juga. Walaupun memang diperbolehkan, ada sebagian ulama karena mudhahi sudah serahkan ke pihak yang kedua. Tuh. Jelas ya? Oke. Jangan dicincang, Pak. Karena dulu pernah kejadian nih, salah satu masjid, saya tidak sebutkan masjidnya. Ketua panitianya ekstrim. Semua wajib dibagikan. Kepala juga Dihancurin Pak. Saya nyaksikan langsung. Itu kulit dicincang. Kulit sapi. Dapat setiap satu bungkus segini-segini nih kulit sapi. Apa yang terjadi Pak? Setelah kita bagikan, betul, digot-got itu kulit semua. Berarti kan mubadzir. Maka masuk innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Saudara setan semua tuh. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, mubadzir. Nggak bisa masak. Orang warga, apa kulit segini? Dimasak juga susah. Kemudian mau jadikan beduk juga nggak bisa kan gitu. Dibuang sama mereka. Digot-got akhirnya numpuk tuh kulit. Nah makanya itu mudaratnya lebih besar. Maka sebagian ulama memperbolehkan untuk kulit itu dimanfaatkan. Bisa jadi beduk, bisa dijual uangnya di operasional dan lain sebagainya. Ustaz, Ya. terakhir. Oke. Boleh gak misalkan nih anggaplah misalkan panitia Iya. panitia memanfaatkan daging kurbannya untuk konsumsi mereka. Oke, bagus pertanyaannya. Jika daging kurban itu sudah ada akad dari mudhahi, bagian mudhahi, orang yang berkurban, maka boleh. Makanya panitia kalau bisa izin dulu, itu lebih bagus. Ke mudhahi, ke orang yang berkurban, Pak, nisab atau bagian bapak kami ambil ya sedikit untuk kami masak. Kata mudhahinya, oh silakan, bapak enak makannya, halal. Tapi kalau bapak belum menyerahkan ke pihak mustahik, langsung bukan panitia kan gitu, langsung aja dimasak, jangan. Lebih baik bapak ketika diserahkan oleh mudhahi itu istilahnya orang berkurban, bapak izin aja, Pak boleh nggak nanti hak bapak sebagian kami masak. Dia kan haknya banyak, sebagian kami masak atau sedikit kami masak gitu misalnya. Oh boleh, silakan. Rata-rata mudhahi itu kalau udah menyerahkan Pak, itu rata-rata udah terserah ente dah mau nggak diapain kan gitu. Iya. Jadi nikmat Pak dimasak. Jadi kalau bapak nggak ada akadnya kan ujung-ujungnya kan akad sebetulnya. Ujung-ujungnya akad. Nah itu. Tapi saya yakin insya Allah yang hadir di sini kurban semua ini. Ya. Amin ya. Hari ini tahun ini insya Allah. Baik, saya kira itu saja. Nanti kita ketemu lagi. Ada beberapa pembahasan yang perlu kita sampaikan juga pada pertemuan yang akan datang 2 pekan lagi berarti ya Pak Syam ya. Nanti Ustaz Jalil ya kalau Selasa depan. Baik, terima kasih. Yuk kita akhiri dengan doa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walhamdu ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.